Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi di program Morning and Night Call dari GBIB. Untuk itu, sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan jarak serta waktu, tetapi kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami menjangkau setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini dari Amos pasal 2 ayat 4 dan yang kelima yang menyatakan hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku lepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkannya, tetapi terutama yang melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, akhir-akhir ini hampir setiap hari kita diingatkan, baik melalui media massa, televisi, dan berbagai media sosial, agar mematuhi peraturan-peraturan, ketetapan bagaimana agar kita terhindar dari virus corona. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari pemerintah pusat, presiden, gubernur, sampai bawahan-bawahannya, dan diingatkan soal konsekuensi dan bahaya dari virus COVID-19 tersebut. Namun tidak sedikit yang mengabaikan, bahkan meremehkan himbauan tersebut. Padahal tujuan dari aturan agar kesehatan kita tetap terjaga, agar terhindar dari penyakit yang membahayakan diri kita sendiri, bahkan agar kita tidak mati sia-sia. Demikian pula yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Amos sudah berulang kali mengingatkan umat, tetapi ternyata semua itu diabaikan. Tidak hanya sekali, 2 kali mereka melanggar peraturan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan tersebut. Dikatakan di ayatnya yang keempat, tetapi 3 kali perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4 kali mereka menolak hukum Tuhan, tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, serta disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang juga dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ada suatu kemerosotan, bukan saja dalam kehidupan sosial mereka, tetapi juga moral mereka, spiritualitas umat. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, bukankah sering kita juga melakukan hal yang sama? Ada seorang ibu yang menangis, sedih, dia mengeluh bagaimana dia menghadapi anak-anaknya yang luar biasa,
yang membuat dia mengalami sakit hati. Dia katakan bahwa apa sih yang tidak saya lakukan kepada anak-anak saya? Semua yang merupakan kebutuhan mereka saya cukupi, saya berjuang, saya bekerja. Ya, ibaratnya kepala ganti kaki, kaki ganti kepala. Tetapi ternyata apa yang saya buat tuh seolah-olah tidak ada artinya bagi mereka. Bahkan mereka 1, 2, 3 kali atau 4 kali, berkali-kali mereka menyakiti hati kami sebagai orang tua. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sama seperti bangsa Israel, di mana Amos katakan seperti bacaan kita tadi, bukan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu yang mencelakakan hidup mereka, kalau sudah sakit, kalau sudah jatuh, kalau sudah terpuruk, barulah mereka sadar. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, selama nafas masih ada di kandung badan, jangan sampai terlambat, jangan sampai hukuman itu menimpa kita, jangan sampai tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan Amos di ayat 5, jangan sampai Tuhan tidak menarik keputusannya untuk menghukum umatnya. Bahkan digambarkan seperti menghanguskan dengan api, ya, mereka lenyap dalam api yang tak terpadamkan. Karena itu saudara, bersyukurlah jika kita masih diperingatkan. Berarti Tuhan masih sayang sama kita, orang tua masih sayang kepada kita. Kalau kita baca di dalam Wahyu misalkan pasal 3 ayat 18, barang siapa kukasihi ya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Jadi kalau Tuhan menegur kita dengan keras, bahkan di situ dikatakan di Wahyu 3 ayat 19, dihajar, ya, dicambuk, mungkin dicewek, diingatkan. Bayangkan, Alkitab katakan semua itu karena mengasihi kita, sama seperti orang tua. Kalau orang tua marah, bukan mereka benci, tetapi mereka mengasihi anak-anaknya. Karena itu biarlah firman Tuhan memberikan penguatan bagi kita. Mari jangan sampai kita terlambat untuk bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan bagaimanakah seharusnya kami hidup. Nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang diberlakukan bagi kami, sebenarnya semuanya itu agar kami hidup lebih baik, agar kami punya masa depan yang baik, agar kami berhasil dalam kehidupan ini. Karena itu kami serahkan setiap kami Tuhan. Jika firman-Mu ini sampai kepada kami, biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan kuasa Roh-Mu yang kudus mengubah, memperbaharui kami kembali. Inilah doa, harapan, penyerahan diri dan rasa syukur kami. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara perjumpaan kita kali ini. Tuhan memberkati kita semua. GPIB bergerak
Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.